Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indra Cahyono dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku ya. Kali ini kita hunting ya, menemui seorang petinju yang punya prestasi nasional bahkan internasional ya Mas ya. Wah, kita berkenalan. Mas siapa nih lengkapnya? Saya Stefan Suri dari Jogja, Dari Jogja ya. Sasana Tugu Mataram Boxing Camp. Wow, kayaknya usianya masih 30 atau 35 ini. Ya, dibalik Berapa nih? baru 57. Oh, baru 57 ya. Ini pemirsa, Mas Stefanus Heri ini seorang petinju ya nasional ya. Udah kenal dengan saya udah puluhan tahun yang lalu, Pak ya. Tahun 87. Iya, waktu itu Mas Heri pernah menjadi petinju nasional ya tahun 87 ya. Kemudian waktu itu saya munculkan di sebuah majalah olahraga nasional. Ya, apa kabar Mas Heri? Siap, baik Pak Iya, Joko. iya. Semoga Pak Joko juga sehat. Iya, terima kasih ya. Ini kok banyak prestasi ya, banyak piala yang terukir ya. Iya. Gimana Anda kok akhirnya terjun ke dunia tinju nih? Gimana nih ceritanya? Singkat aja. Ya, dulu karena saya tinggal di lingkungan tinju ya, waktu itu di di Gowongan. Di Gowongan ada Sasana Tinju yang dipimpin oleh Pak Udiawan. Oh. Kohu istilahnya. Waktu itu masih usia berapa, Bang? 16 tahun saya. Oh, 16 tahun ya. Ya, dari situ terus latihan terus karena di daerah di kampung untuk mencari jati diri ya. Gitu kan. Mencari jati diri. Ya, Oh, iya. karena masih muda kan cari yang benar-benar bisa untuk bela diri dan mencari prestasi. Oh iya. Terus? Ya, ternyata karena polesan dari Pak Udiawan yang luar biasa bertangan dingin bisa melahirkan saya yang bukan apa-apa menjadi juara tinju di nasional. Bahkan tahun 85 saya jadi juara Asia di Asia untuk Saat tingkat usia? dunia. Saat usia berapa ya? 18. Oh, iya iya iya. Untuk kelas berapa? Waktu itu main di kelas 48 kilogram. 48 gitu. Main di Nepal. Wow, jadi Anda udah keliling dunia juga? Udah keliling kemana aja sebagai seorang petinju? Jadi petinju amatir ya ini ya? Amatir ya, tinju amatir. iya. Saya sudah ke Bangkok 2 kali, Iya. ke Malaysia, Iya. bahkan pernah ke Kuwait dan ke Moskow Wow. tahun 89. Wow, jadi keluar negeri nggak bayar ya, malah dibayarin ya Iya, dengan cuma prestasi. berantem. Oh berantem ya, iya 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 iya. Iya. Memang hobi kecilnya memang suka berantem. Tidak, Oh, saya tidak ya? penakut, bahkan bapak saya yang galak. Oh, jadi dulu penakut, tapi Iya. kok justru ke tinju? Ya karena takut itu, akhirnya kita pengen belajar bela diri untuk membela diri. Oh, iya ini pemirsa ini luar biasa ya. Dan bisa mencari prestasi. Wow, ya. Saya dengar Anda juga istilahnya dari keluarga pendidikan ya. Anda anak nomor berapa nih? Saya anak nomor 3 dari 7 bersaudara. Iya, Anda udah sarjana ya. Iya. Kakak-kakak semua sudah sarjana. Sarjana semua, bahkan yang adik yang paling kecil S2. Oh, iya iya iya, wah, luar biasa pemirsa. Dan putranya berapa? Anak saya 3 3. dan sudah sarjana semua. Wah, luar biasa ini nih. Ini pemirsa bisa jadi contoh ya buat pemirsa bahwa seseorang yang mau punya kemauan keras untuk berprestasi seperti Mas Stefanus Heri ya bisa juga sukses dalam pendidikannya Mas Heri ya. Amin. Nah ini apa aja prestasinya bisa dijelasin ini Mas Ini Heri? tahun 87, Iya. tahun 87 di Jambi saya jadi juara nasional kelas 51 kg, tapi juga menjadi petinju terbaik nasional. Itu. Jadi selain juara di kelasnya juga menjadi petinju terbaik. Iya, kemudian Yang kedua ini internasional anniversary cup di Jakarta. ya. Ini open turnamen internasional. Saya menjadi juara kelas terbang, juga petinju terbaik 2 kali tahun 87 88. Wow, terus yang tinggi ini apa nih? Yang ini juara di kisaran waktu itu di Asahan Trophy tingkat internasional juga. Tahun berapa, sekitar tahun berapa itu? Tahun 91. Oh, tahun 91. Ya, wow, ini pemirsa rupanya Mas Stefanus Heri ya banyak prestasi yang diraih ini. Sebetulnya Anda apa yang sekarang diinginkan? Ini sekarang udah istilahnya aktivitasnya apa aja sekarang? Kalau aktivitas sekarang saya setelah selesai dari
tinju, bekerja, dan sekarang udah pensiun, sekarang ikut di kepengurusan juga melatih dan sebagai wasit di tinju. Iya. Seperti itu. Saya dengar pernah jadi pelatih terbaik atau apa? Waktu itu penataran pelatih Iya. tahun 2000 di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu jadi pelatih terbaik dengan nilai tertinggi waktu itu. Wow. Iya, iya, iya. Jadi pernah menjadi petinju terbaik nasional, Pelatih internasional, terbaik. pelatih terbaik nasional. Wow, luar biasa. Ini ada kaderisasi nggak di pada putra-putranya? Tidak menurun karena Hah? kita sendiri kalau melatih anak itu tidak tega kan itu. Keras juga ya? Ya karena kita keras jadi nggak tega. Anak-anak juga waktunya kan sulit untuk diajak untuk berlatih. Iya. Saya dengar anak yang nomor 2 juga pernah jadi petinju. Ya, si Herian sudah pernah jadi petinju 2 kali, dia ikut Porda Iya. tapi jadi finalis. Iya. Jadi perempuan, laki, Laki, perempuan. perempuan. Iya. Iya. Terus yang bungsu ini juga pernah berlatih tinju ya? Siapa nih? Wow, apa kabar Mbak? Baik. Iya, Mbak. Saya Roberta Herima. Mbak panggilannya Rima. Rima. Pernah nyoba-nyoba latihan tinju? Pernah hanya latihan aja. Berapa lama, Mbak? Berapa ya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi saat itu SMA atau apa? SMA. Hmm. SMP. Oh, SMP. Kenapa kok akhirnya tertarik? Dipaksa bapak apa gimana? Enggak, ikut aja fisik gitu. Oh, untuk fisik ya. Iya. Tapi nggak nerusin ya? Enggak. Enggak, ya. Tapi ya lebih ke studi ya. Iya. Saya dengar Anda juga sudah sarjana bener. Iya, puji Tuhan sudah lulus. Oh, bahasa Indonesia Pendidikan ya. Oh, Bahasa dan Sastra iya. Indonesia. Mau jadi guru ya? Iya. Bukan guru tinju ya, Bukan. seperti bapak ini ya, enggak ya. Tapi guru ya, betul-betul di sekolah ya. Iya. Apa kesan Mbak Rima ya pada seorang ayah yang seorang petinju, tapi juga ya sukses juga lulus pendidikannya, iya apa nih? Mungkin ya bangga pasti ya karena Iya. selain bisa berprestasi di bidang Iya, yang lainnya di bidang akademik pun Iya. juga bisa itu ya. iya. Jadi bangga aja. Banget ya. punya Padahal nggak gampang ya punya Iya, prestasi waktunya waktunya banget itu juga. ya. Kok Bapak bisa ngatur waktu gimana, Pak? Bisa ngatur waktu studi dengan Enggak diatur, mengalir aja. oh mengalir aja. Jadi Iya, yang diutamakan tinjunya. tinjunya. Ya, bahkan saya waktu lulus S1-nya, Mm-mm. waktu itu mau Jurusan apa? Jurusan jurusan akuntansi. akuntansi. Itu saya ujian aja saya tinggal. Eh, Yang terutama pertandingan tinju. wow. Dan itu sudah di istilahnya dibantu oleh rektor dan juga wali-wali dosen. Oh, iya 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 iya. Ada nggak khawatir saat Bapak sebagai seorang petinju kan risikonya kan Kan saya dulu belum lahir. oh belum lahir ya. Kalau seandainya sudah lahir gimana perasaan Anda waktu itu? Enggak tega lihatnya. Oh nggak tega lihatnya. Lihat kakak pertandingan aja saya ngumpet. Oh ngumpet ya, Iya. iya iya. Tapi Anda bangga ya dengan Bapak yang sudah punya prestasi ya ya. Ya, wah luar biasa Mbak Rima ya. Wah, ini pemirsa ini kita perlu tahu ini. Pak Heri sekarang ini banyak kalangan generasi milenial ya yang ingin kreatif ya, inovatif, punya prestasi termasuk di dunia seni maupun olahraga. Apa saran Anda atau mungkin supaya mereka tetap termotivasi untuk kreatif? Ya, karena itu tadi kalau pengen berprestasi kita harus tekun, Tekun ya, semangat, semangat. dan istilahnya greget yang kuat ya. Oh iya, pantang menyerah maksudnya. Pantang menyerah. Menyerah. Ya, Wow. ya seperti yang saya lakukan. Iya. Kuliah juga di nomor 2 kan. Iya. Tapi lulus ya. Ya, puji Tuhan semua selesai dengan baik. Oh iya iya iya. Selain itu untuk membina mereka itu kan nggak gampang tuh Pak Heri. Karena apalagi di dunia sekarang era digital kok ngurus si tinju atau terjun ke tinju main HP aja lah itu kadang-kadang mereka kan istilahnya kurang semangat ya untuk berlatih. Gimana itu ya sebuah tantangan ya. Itu makanya untuk Tantangan saat ya. ini tantangan kita itu memang berat karena anak-anak sudah Sering main HP dan sebagainya. Tapi untuk mencari prestasi kan akan lebih mudah karena persaingan juga berkurang toh. Iya. Nah, ini makanya kita harus benar-benar pengen prestasi. Kalau pengen berprestasi di tinju sudah
Iya. lebih dimudahkan untuk bekerja menjadi tentara akan dibantu kalau memang sudah benar-benar Iya, iya, iya. menjadi juara. Iya. Ini contohnya aja sih siapa di Michael Mustika yang juara SEA Games kemarin sudah Iya. Iya. diangkat jadi di Polri ya kemarin juga. Oh, di Polri ya. Anda sendiri juga, saya dengar juga terjun di kerja juga ya waktu sambil Ya, petinju. waktu itu saya juga diangkat ngerso jalan Iya. untuk mengurus perbankan, Iya. jadi direktur Iya. perbankan waktu itu. Oh, langsung jadi direktur. Ya, tapi dari bawah juga. Oh, Tidak langsung jadi waktu itu kan itu. dari Bapak maksudnya Ya, dari apa nih? jadi staf, Oh, jadi staf. terus jadi manajer. Perbankan ya? Ya, di perbankan. Selama 10 tahun dulu jadi direktur terus pindah ke perbankan lainnya. Iya. Jadi meskipun petinju saya kan juga sarjana akuntansi tadi kalau ngitung-ngitung masih bisa. Oh, iya. Nah, seorang petinju ini kan harus jeli memukulkan apa istilahnya? Jenis pukulan. Iya, ya. Itu kan harus tepat ya. Iya. Apa pakai ilmu apa ini kok bisa harus ya Anda bisa jadi juara kan harus Untuk ketepatan dan Iya. Bukan ilmu kekerasan akuntansi ya. pukulan. Selain ada perhitungannya juga. Iya, gimana kan itu? Latihan yang rutin untuk memukul dan memukul kan itu. Jadi kita asah seberapa besar pukulan kita, seberapa tepat pukulan kita. Oh, kan. iya. Dan juga cara menghindar yang baik, Wow. blok yang benar. Wah, ini kayaknya nggak anu ini. Ini harus ditunjukkan ini Mbak Rima ya. Kita lihat nih Bapak. Boleh dong Mbak, Bapak tunjukkan apa pukulan seperti apa. Iya, ini wah ini pemirsa, langsung kita lihat nih. Iya. Ya, Mas Stefanus Heri ya, petinju nasional Jogja ya, yang sekarang pun ya masih tetap menekuni di Berkecimpung tapi di organisasi ya. Ya. Ya, melatih ya, di petinju baru, Melatih wasit juga. melatih wasit, wah ini pengurus juga. Nah, ini pengurus sebagai ketua anu ya. Ketua 2 Artinya di provinsi. di provinsi. Di provinsi ketua 2, Ya. di kota ketua umum. Oh, luar biasa ini ya. Ini agak ya, ini pukulan apa yang sekarang mau ditunjukkan? Ini apa? Kalau pukulan depan ini namanya jab. Pukulan Jab. lurus ya. Iya. Jab. Kalau Jab. pukulan lurus dari belakang namanya straight. Wow. Iya. Jab straight. Iya. Kalau dari samping namanya hook. Iya. Terus? Hook kiri, hook kanan. Iya. Terus uppercut kiri, Iya. uppercut kanan. Iya. Iya. Ini harus dilatih terus menerus supaya menjadi pukulan yang akurat. Oh, iya. Iya. Terus apa pukulan apa lagi yang yang sering Anda gunakan saat bertanding? Kalau saya dulu itu kita pancing jab dia masuk kita hook, goyah baru kita straight dengan pukulan straight kanan. Jadi jab straight hook, jab hook straight. Iya. Ini. Jadi Anda untuk supaya kuat ya apa? Latihan angkat besi juga atau mungkin Jadi kalau latihan beban itu diutamakan kecepatan dulu. kecepatan Kalau ya? kecepatan sudah ini, Iya. beban itu juga tidak pelan tapi harus cepat. Iya. Jadi sehingga pukulannya jadi eksplosif ya. Oh, iya. Pernah musuh Anda sampai KO kepukul Anda? Sering saya jago KO. Oh, jago KO. Oh iya toh. Ya dulu sering jago KO. Jadi banyak petinju yang kita KO. Meskipun kita juga pernah waktu awal-awal juga KO. Di KO juga. Iya. Iya. Anda pernah di KO gitu terus nggak putus asa ya? Enggak. Waktu awal kita habis jadi juara DIY, Iya. ke Jurnas Junior, Iya. kalah KO, pulang latihan. Oh. Nah, ternyata kita masih bisa lebih berprestasi Iya. lagi. Ya, wow ini nih kita kalau coba ini petinju tapi putra yang bungsu kelihatan seperti adiknya ya, seperti adiknya ya. Wah luar biasa ya. Apa pesan Mas ya pada anak-anak muda? Mungkin ada hal yang perlu disampaikan, terutama bagaimana meraih prestasi di dunia tinju ya. Jadi zaman sekarang itu lebih baik lagi untuk struktur maupun prosedurnya karena di sekarang ini ada namanya Pekan Olahraga Pelajar. Iya. Itu pembinaan yang bagus sekali. Bagus ya. Pembinaan pelajar dari Popda untuk daerah Iya. dan Pekan Olahraga Daerah dari Iya. Porda untuk tingkat elitnya. Iya. Anda sendiri memotivasi ya mereka itu ya. Ya, kita sudah memulai dari tahun berapa? Dari tahun 2011
10 Iya. untuk Popda, Iya. dan untuk tahun ini Iya. DIY ada 5 yang lolos untuk ikut Popnas. Wow, luar biasa Petinju nih ya. kita dari DIY yang ikut Iya. Popnas. Wah, ini pemirsa luar biasa ini ya. Kita ketemu Mas Stefanus Heri sama Mbak Rima ya. Ini keluarga petinju tapi juga sukses pendidikan, dan sekarang beliau juga sebagai aktif di organisasi petinju dan juga pelatih juga ya. Pelatih, wasit. Wah, pengurus. luar biasa ini pemirsa ya. Baik, Angkat bayi ini. luar biasa. Baik pemirsa ya, sekian dulu tayangan ini. Semoga tayangan ini banyak memberikan manfaat buat pemirsa agar tetap kreatif, inovatif, dan selalu berprestasi. Semoga sukses, Mas. Amin. Terima kasih. Iya, Mbak Rima. Iya.